Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Didi. Gimana kabarnya Bu Mutia hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana kabarnya dengan Bu Didi? Alhamdulillah sehat, walaupun lagi banyak tugas ya. Kita sebagai pendidik dan harus bisa melakukan pembelajaran yang berproses dan berpihak pada siswa. Semangat, kita bisa. Gini Bu Mutia, saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu Mutia tentang proses pembelajaran. Apakah Bu Mutia dapat? Saya sangat bersemangat untuk diajak berdiskusi bersama dengan Ibu Lili. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Mutia pada pagi hari ini. Begini tujuan dari percakapan pagi ini. Yang pertama, saya ingin mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Kemudian saya mengadakan percakapan pra-observasi nanti ini ya Bu, untuk pembelajaran sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, serta menjadikan pembelajaran yang berpihak pada diri. Oke, siap Bu Lili. Iya, kalau begitu ada beberapa pertanyaan ya Ibu. Ibu besok akan mengajar kelas berapa ya Bu? Ya, untuk hari besok saya akan mengajar kelas 8 kebetulan. Oh, iya. Kemudian yang saya akan tanyakan, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pembelajaran besok itu? Oke, jadi untuk pembelajaran hari besok di kelas 8 itu kita sudah mulai masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materinya tentang greeting card atau kartu ucapan. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama peserta didik nanti harus bisa memahami tentang fungsi sosial dan juga struktur dari teks greeting card. Dan untuk yang kedua yaitu nanti setelah bisa mencapai tujuan yang pertama, peserta didik harus bisa menggunakan bagaimana fungsi sosial dari greeting card yang benar dan juga bagaimana struktur teks greeting card yang benar. Itu ada dua tujuan pembelajaran. Semoga tujuan pembelajaran bisa disampaikan ke anak sebelum pembelajaran mulai. Kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai itu apa saja? Ya, untuk karya perkembangan yang hendak dicapai yaitu pertama peserta didik paham tentang fungsi sosial dan juga struktur teks dari greeting card. Dan yang kedua, peserta didik juga bisa mengembangkan sikap tadi yang pertama yaitu kritis, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berkebinekaan global. Itu boleh. Ya, berarti tadi tujuannya sudah ada, kemudian area pengembangannya juga sudah ada. Kemudian dalam proses pembelajaran besok yang akan diterapkan itu strategi apa saja ya Bu Mutia? Untuk pembelajaran besok yang strategi yang akan saya gunakan yaitu berdiferensiasi. Jadi nanti ya ada diferensiasi kontennya, ada diferensiasi proses, dan juga nanti di bagian akhir ada diferensiasi produk. Dan tentu saja juga nanti juga sambil ada pendekatan sosial emosional. Itu nanti semua akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, guys. Luar biasa, berarti kemudian sudah mempelajari apa yang ada di modul yang sekarang lagi terkini yang digembar-gemborkan itu ya Ibu ya. Ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosional ya. Semoga besok dapat berjalan dengan lancar kegiatan observasinya besok. Kira-kira kapan pelaksanaannya ya Bu? Untuk jadwal bisa hari besok, hari Rabu. Jam berapa? Jam ke-7. Jam ke-7 di kelas? Di kelas 8. Ya, terima kasih. Besok saya ingin ikut belajar ya Bu untuk kegiatannya Bu Mutia mengajar di kelas 8A. Misalnya besok akan mengikuti dari proses awal pembukaan, kemudian dari proses pembelajarannya sampai penutup. Siap, Ya, semoga kita sehat selalu, bisa menemani peserta didik kita menjadi siswa yang lebih unggul dalam akhlak. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fine semua, nggak ada yang sakit ya? Iya, oke. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini
pray first. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, silakan Nesa, please with your friend. Doa mulai. Oke, ada yang masih ingat dengan materi pelajaran kita minggu kemarin? What did you learn last week? Apa yang kalian pelajari minggu kemarin? Recount text. What is recount text? Recount text itu apa sih? Teks yang bagaimana? Teks yang menceritakan kembali bisa peristiwa, cerita, kejadian di masa lalu atau masa lalu. Berarti kalau kalian mau membuat teks recount, tenses yang kalian gunakan itu apa sih? Atau cirinya pakai verb berapa? Verb 2. Pakai verb 2. Kalau verb 2 itu nama tensesnya apa? Past simple tense. Ya, nah kemarin kalian sudah ulangan harian, sudah materi tengah semester juga ya. Hari ini, we are going to learn new material. Jadi hari ini kalian akan masuk ke materi yang baru. Kalian akan mempelajari materi yang baru. Bisa dilihat di depan? Bisa ya? Oke, dibacanya apa ini? Congratulations, you deserve it. Congratulations, you deserve it. Jadi judul ini nanti akan ada hubungannya sama materi yang akan kalian pelajari. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya ya, kayaknya banyak yang masih belum fokus. Tangannya mana? Tangannya mana? Coba pasti ada yang hilang. Tangannya mana? Dua-duanya. Kalau saya tangannya mana? Iya. Tangannya nih ya. Deal. Ya. 2. Oke. Kalau Bu Guru bilang tepuk, gimana? Tepuk kalau ya tepuk gimana? Tepuk. Kalau Bu Guru bilang Timan tau nggak Timan? Ya, gendong. Punya adik ya? Adik punya adik? Biasa gendong adiknya? Timan. Terus satu lagi Pandu. Kalau Pandu gimana? Gini? Ini ya? Oke. Ulangi. Timan. Pandu. Tepuk. Nah, nanti yang terakhir tepuk. Nanti kelihatan siapa yang gak fokus. Ya, harusnya tanduk nanti pasti ada ya. Tepuk. Yang cepet ya. Tangannya ikut semua tangannya. Timan. Tanduk. Timan. Tepuk. Tepuk. Tanduk. Timan. Timan. Tanduk. Tepuk. Tepuk. Tanduk. Timan. Tepuk. Nah, udah satu ya. Kalau misalnya dulu fokus. Timan. Tanduk. Tepuk. 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 Tanduk. Tepuk. Timan. Tepuk. Oke, nanti ya di tengah-tengah pelajaran kita main itu lagi. Nanti kalau yang nggak fokus dikasih hadiah ke depannya. Spesial hadiahnya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, bisa dibaca slide-nya dari belakang? Bisa? Oke. What do you say to your friend if he or she won a competition? Apa ya? Di sini sudah pernah ikut lomba atau belum? Sudah lomba apa? Lomba
Lomba apa? Lomba apa? Baik. MTK. Oh, itu bukan lomba guys. Kemarin Mbak Nia ikut lomba apa Mbak? Yang sama Bu Aziza, Mbak Indah. Yang sama Bu Aziza. Kaligrafi. Menang apa itu? Apa ya? Yang penting pulang bawa pengalaman. Misalnya Mbak Indah pulang dengan membawa kemenangan, kalian bilang pasti mengucapkan apa ke Mbak Indah? Selamat atas apa? Nah, dari pertanyaan ini berarti what do you say your friend? If we are see one competition, apa yang kamu katakan kalau temenmu menang perlombaan tadi dalam bahasa Indonesia? Contohnya apa? Selamat. Berarti kalian ada gambaran nggak sih akan mempelajari apa? Apa? Memberikan ucapan selamat. Oke, bisa nanti ya. Lalu misalnya, oh ini ada yang bilang, oke. Misalnya Bu Guru tanya, have you ever wrote? Apakah kalian sudah pernah menulis a greeting card? Ada yang sudah pernah menulis kartu ucapan? Pernah? Ya, kenapa Bu Guru tanya tadi kalau kalian bilang sama Mbak Indah selamat ya itu kan hanya lewat lisan saja ya. Dalam mengucapkan selamat apakah harus lewat lisan saja? Ya, bisa juga dengan tulisan ya yang disebut dengan kartu ucapan. Tadi yang sudah menjawab pernah siapa? Siapa? Ya Mbak No, Mbak Kim. Kartu ucapan apa yang pernah kalian buat? Apa? Hari Raya, Idul Fitri, Mbak. Ucapan ulang tahun ini yang lain belum pernah atau nggak mau ngaku? Tapi sudah pernah lihat? Sudah pernah ya? Oke. Nah, jadi yang akan kalian pelajari adalah tadi apa namanya? Memberi selamat, atau kalau bentuknya yang tulisan yaitu berarti greeting cards. Nah, untuk materi greeting cards, materi kita yang ketiga, kalian akan mempunyai you will have to learning objectives. Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami fungsi sosial dan struktur teks greeting card. Berarti yang pertama tujuannya adalah kalian harus bisa paham tentang fungsi dan juga struktur dari teks greeting card. Yang kedua yaitu menggunakan unsur kebahasaan greeting cards yang sesuai dengan konteksnya. Jadi ada 2 tujuan yang nantinya berarti akan ada 2 penilaian. Buat tujuan pembelajaran yang pertama, berarti besok kalian akan guru berikan soal yang tentunya berarti tentang apa? Greeting card ya. Ya, kalian mengerjakan. Kalau kalian bisa mengerjakan, terus juga hasilnya oke, berarti bisa disimpulkan kalian sudah memahami. Yang kedua, menggunakan unsur kebahasaan untuk bagaimana cara guru bisa mengecek kalian sudah bisa menggunakan. Nanti untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kalian akan guru minta untuk membuat greeting card. Ini yang sudah pernah, berarti kan sudah punya pengalaman ya. Nah, yang belum biar kalian punya pengalaman bagaimana menulis greeting card yang tentu saja dalam bahasa Indonesia. Bisa nggak usah ada yang tanya lagi Bu, berarti dalam pakai bahasa apa? Kan sekarang kita sedang pelajaran. Iya, maksud pakai bahasa Korea kan ya. Jadi nggak usah ditanyakan, nggak perlu ditanyakan lagi, udah tahu kita materinya apa. Oke. Sekarang kalian amati. Ini karena kalau di slide terlalu besar, jadi tidak saya tulis. Nggak disimpan di apa namanya slide. Ini aja lewat gambar. Bisa kebaca sampai belakang? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Apa bacanya? Congratulations on your promotion. I have always believed in you. Yang bawah yang kecil kelihatan? Stephanie ya. Stephanie itu berarti siapa sih?
satu contohnya. Kalau greeting card yang ini kira-kira mengucapkan selamat apa sih? Ulang tahun, promotion dulu. Promo apa? Promotion apa? Promosi apa? Promosi apa? Apa? Atas? Promosi apa? Iklan, orangnya diiklankan. Orangnya diiklankan. Yang bisa dipromosikan apa? Ini kan dikirim ke manusia. Selamat atas promosinya. Promosi apa kira-kira? Bu Lili misalnya, ngirimin ke Bu Mutia. Kartu ucapan ini berarti kira-kira promosi yang seperti apa sih? Dipromosikan apanya? Mentang-mentang promosi terus dijual gitu. Enggak ya, dalam konteks pekerjaan juga ada yang namanya promosi. Dipromosikan berarti naik jabatan. Oke, ini yang pertama. Yang berikutnya, nah ini kebaca sampai belakang. Kebaca nggak sampai belakang? Apa pusing lihatnya? Kebaca nggak mbak? Belakang apa? With heartfelt sympathy. In this sorrowful, ada kata sorrowful. Kira-kira apa sih sorrowful itu? Ada condolences bawahnya. Berarti kira-kira tentang apa sih ucapan ini? Nih kan ada condolences. Condolences itu apa sih? Berita nah, berarti ada orang yang meninggal lagi. Sambung lagi. Nih yang gampang wes. Bisa dibaca sampai belakang. Happy graduation. Berarti kira-kira kalau ini kartu ucapannya tentang apa sih? Kelulusan dikirim buat orang yang baru saja lulus. Oke, gampang ya graduation tahu. Oke, ini hanya contoh saja. Nah, kalau ini coba yang gampang lagi. Happy Teachers Day. Apa? Selamat Hari Guru. Berarti yang ngirim kira-kira siapa? Buat siapa? Buat gurunya. Oke. Jadi tadi greeting card atau kartu ucapan itu banyak macamnya ya. Tadi bisa buat apa? Untuk yang memberikan ucapan selamat ketika ada yang naik jabatan. Terus apa lagi tadi? Iya, kalian mengungkapkan apa sih namanya? Bela sungkawa ya, dia simpati ada orang yang meninggal. Terus apa lagi? Apa? Kelulusan ini di buku tadi yang disebutkan Mbak Indah. Ulang tahun. Apa lagi? Idul Fitri. Ada lagi? Idul Adha. Selamat misalnya buat ibu kalian apa? Hari Ibu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali macamnya dan fungsinya ya tergantung tadi ya. Fungsinya buat apa? Tadi kalau yang condolence berarti ya itu fungsinya untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan untuk strukturnya, kalau untuk struktur yang paling benar, yang paling lengkap itu ada di yang contoh ini. Ini paling lengkap. Kenapa? Pertama, di atas sendiri apa bacanya? Dear Jane. Apa sih artinya? Dari Jane. Untuk Jane ini kira-kira yang menerima apa yang mengirim? Yang menerima. Terus, happy graduation day. I'm so proud of you. Best wishes for your next adventure. Your bestie Sarah. Di situ ada berapa bagian sih? Tadi yang pertama yaitu Jane. Jane itu sebagai penerima. Terus happy graduation sampai dengan best wishes dan lain sebagainya itu apa sih kira-kira? Iya, isinya ya, isi dari ucapannya. Dan yang terakhir, your bestie Sarah. Berarti Sarah itu siapanya?
yang mengirim pesan. Berarti ada 3 struktur dalam greeting cards. Tadi yang pertama apa? Penerima, isi, dan yang terakhir pengirimnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Hah? Ada yang mau ditanyakan kan? Tidak? Udah jelas? Gampang materinya? Gampang ya? Nah, untuk membuktikannya gampang atau tidaknya, guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang nanti setiap kelompok akan guru berikan LKPD yang berbeda-beda. Jadi nanti akan ada 3 kelompok, ada 3 LKPD. 3 LKPD ya. Ini diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Kan kalian udah pernah melakukan tes ya di awal pembelajaran, itu untuk mengelompokkan kalian berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi ini sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Oke, langsung aja sekarang Mbak Cibi, Mbak Dev. Kalau nggak ini aja langsung maju ke belakang, Mbak Indah. Ya Mbak, ya itu langsung ke belakang. Ini baru 3, ini silakan berhadapan. Maju ke belakang. Ya, Reza, silakan menghadap ke belakang. Reza, Januar, maju ke belakang. Ya, dan ini juga maju ke belakang. Oke, sudah? Sudah berkelompok semua? Sudah ya? Oke. Dengarkan dulu, bisa didengarkan perintahnya. Nanti kalian akan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda, jadi nggak usah tanya yang lain. Silakan kalian bekerja bersama dengan anggota kelompoknya. Di akhir pembelajaran nanti silakan kalian maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Paham ya? Oke, langsung buku dibagikan. Tolong kasihkan kelompoknya. Sudah dapat semua? Ya. Oke, silakan diberi nama anggota kelompoknya. Di atas atau di belakangnya boleh. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Butuh penjelasan? Butuh penjelasan? Oke, dengarkan yang mendapatkan LKPD 1. Yang mendapatkan LKPD 1 sudah? Yang Mbak Indah sudah? Sudah ya? Oke, yuk maju ke depan. Ada yang perkenalkan diri. Maju di atas juga boleh. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah melakukan refleksi ya. Ada yang bilang seru, mengasihkan, menyenangkan. Ada juga bilang yang sangatlah panas ya. Sama semuanya kepanasan. Gak apa-apa, yang penting semuanya sudah paham sama materi kita hari ini. Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, perlu kalian tahu kegiatan kita yang berikutnya. Tadi kan ada 2 tujuan pembelajaran ya. Ya, besok kalian akan guru minta untuk menunjukkan tujuan pembelajaran yang kedua. Tadi apa? Menggunakan fungsi sosial, struktur, teks. Berarti suruh ngapain? Membuat greeting card. Silakan kalian bawa buku gambar atau kertas dan juga alat gambar. Paham? Paham ya? Oke, Reza, please with your friend to pray. Kita akhiri hari ini dengan berdoa. Silakan Reza.
Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Berdua selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hati-hati di jalan. Siap. Selamat siang Ibu. Sehat semua, Git? Alhamdulillah sehat. Kemudian kenalkan saya pengajar praktek yang di pendidikan guru tunggal ini angkatan 11. Izin hari ini bertandang ke sini dalam rangka pendampingan ibu kelima. Di pendampingan ibu kelima ini ada penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik yang materinya ini hanya ringan, yaitu melihat percakapan pasca observasi. Kemarin ini kemudian sudah diobservasi nih kelasnya. Nah, hari ini saya ingin lihat bagaimana Bu Lili memberikan pertanyaan sederhana secara observasi. Dan silakan Bu Lili dan kemudian melaksanakan percakapan pasca observasi. Selamat siang Bu Mutia. Siang. Hari ini ada jam Ya, tadi sudah. sudah. Kelima. Ini Bu, kemarin kan kita sudah melaksanakan diskusi percakapan praobservasi D untuk supervisi akademik. Kemudian setelah menganalisis apa yang akan dituliskan sama Bu Mutia di modul ajar, kita diskusi dulu sebelum proses pembelajaran, kemudian melaksanakan observasi pembelajaran di kelas G. Betul. Ya, kemarin di kelas apa ya Bu? 8A. Kebetulan hari Rabu di kelas 8A bersama kemudian sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Kemarin gimana Bu proses pembelajarannya? Ya, untuk kemarin waktu di 8A ya Bu ya, kebetulan masuk di materi yang baru di chapter yang ketiga. Terus ya alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan lancar, walaupun mungkin belum 100% bagus gitu ya Bu ya, tapi ya secara mayoritas sih sudah berjalan baik, dan juga anak-anak juga sebagian besar juga sudah antusias terlibat dalam kegiatan pembelajaran gitu. Iya, kemarin Ibu juga sudah melihat walaupun di jam terakhir kemarin Ya, di jam terakhir anak-anak biasanya sudah berbeda suasananya dengan jam pagi. Kemarin pas sudah saat jam siang pelajarannya bahasa Inggris, kemudian Ibu telah menggunakan apa yang sudah dipelajari kemarin. Model pembelajarannya apa ya Bu? Diferensiasi. Kemudian menyisipkan PSE juga. Iya, diintegrasikan. Diintegrasikan. Iya. Kemudian juga ada ice breaking-nya ya Ibu ya. Iya, ada. Walaupun kemarin ketika Ibu amati ada 2 anak apa Bu ya, belum semangat untuk mengikuti ice breaking, malah mungkin masih apa sih ini kayak gitu. Jadi hanya melihat temannya ikut mengikuti ice breaking, kemudian dipandu oleh Ibu Mutia. Dia yang pertama masih agak malu-malu ya Bu ya. Ya, biasanya sama ibu. Iya. Kemudian dari hasil pengamatan saya ya Bu, saya melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan ya Bu. Kemudian antara lain itu ada beberapa kelompok. Kamu kemarin dibagi menjadi berapa kelompok? 8. Ini udah bagus. Tadinya kan hanya klasikal ya, pembelajaran klasikal. Kemudian itu dibagi dengan kelompoknya sesuai dengan kemampuannya. Betul. Kemarin LKPD-nya sama semua atau berbeda? Tidak, itu ada 3 jenis LKPD. Iya. Buat yang tingkat anak dengan tingkat kemampuan tinggi ya LKPD-nya agak sulit. Terus yang
bagian tengah berarti ya KPD-nya dengan tingkat kesulitan yang sedang, dan yang rendah juga dengan tingkat kesulitan yang biasa. Berarti untuk pembagiannya itu sudah dibagi di tes sebelumnya? Iya, di sebelum pembelajaran dimulai, sebelumnya di sebelumnya. Terus biasanya buat mengecek tingkat kemampuannya anak kan berbeda-beda, jadi melakukan tes itu. Terus sebelum melakukan pembelajaran yang baru dilakukan, jadi pas materi baru udah dikelompokkan sesuai dengan itu tadi hasil tesnya. Iya. Berarti kemudian kemarin sudah melaksanakan dan bisa mendampingi anak dengan fokus di kelas. Ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan ya. Pertama, Ibu bisa memberikan banyak waktu untuk ketika diskusi kelompok itu, kemudian memberi apresiasi kepada siswa yang sudah bisa atau mampu mengetahui materi tersebut. Apa itu perlu dilakukan perseorangan atau bagaimana ya kalau kasih apresiasi ke anak? Maksudnya kan berkelompok gitu. Iya, maksudnya berkelompok. Iya. Cuma pada proses diskusinya itu kan kemarin ada anak yang nggak aktif ya Bu ya. Iya. Walaupun misalkan itu di kelompok tengah, kemarin terjadi di kelompok yang tengah, ada satu anak udah karena saya sudah di kelompok A, saya hanya ikut saja itu. Berarti besok lebih diperhatikan lagi. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa saya Kemudian untuk rencana perbaikan pembelajarannya gimana ini ke depannya? Iya. Mungkin dari Bu Lili ya, tadi dari sarannya Bu Lili, besok saya masukkan lagi untuk diperbaiki modul berikutnya, materi yang berikutnya. Kan kemarin baru 1 kali pertemuan. Iya. Ya buat yang besok mungkin ya tadi saran dari Bu Lili bisa saya perbaiki lagi dalam kegiatan pembelajaran untuk lebih memperhatikan anak, terus memberikan apresiasi kepada anak. Kemudian untuk kompetensi yang sosial emosional ya kemarin sudah diterapkan yang mindfulness. Ya sudah. Terus juga biasanya saya sebenarnya di pembelajaran yang biasanya itu di modul yang saya baca judulnya kalau PS itu kan ada juga yang untuk membuat anak itu biar mau berproses gitu, salah satunya indikatornya itu udah saya lakukan dari awal gitu, maksudnya nggak cuma di pelajaran sekolah aja gitu. Ya saya berusaha bagaimana anak tetap aja dikerjakan, bisa nggak bisa yang penting berusaha sebaik mungkin lah gitu. Tetap mau menikmati prosesnya, jangan cuma baru mengalami kesulitan sedikit udah nyerah gitu. Saya biasanya menekankan itulah gitu, sambil ngasih motivasi aja tetap dicoba sebisanya. Ya itu kan juga ada yang kemarin kan sudah ada pembelajaran sosial emosional ya. Sebelum pembelajaran kita harus sudah agar anak itu merasa refresh, merasa mungkin karena jam terakhir kita harus anak biar fokus. Kalau ice breaking kan mungkin juga untuk memotivasi anak, untuk melegakan anak. Mungkin ada yang habis pergantian jam, kemudian di 2 jam terakhir sudah tidak fokus, kemudian sudah perasaannya Pengen pulang. iya ingin pulang. Itu kan harus kemarin udah pernah diskusi ya, berdiferensiasi, terus kemudian yang sosial emosional, bagaimana kita menciptakan suasana anak dalam kelas itu agar nyaman dan menyenangkan untuk proses belajar bahasa Inggris. Ada lagi yang ditanyakan Bu Mutia? Mungkin itu tadi yang buat catatan saja, yang lebih memperhatikan anak, terus juga sama mengapresiasi, mungkin itu yang saya masih kurang gitu. Memberikan apresiasi yang buat anak, bisa kemudian bisa baca-baca lagi untuk langkah yang harus ditekankan. Kemudian kemarin ada refleksinya juga nggak Bu? Ada. Berarti setelah pembelajaran itu refleksi ya, dari pembelajaran, kemudian juga menerangkan materi yang harus dipelajari anak-anak yang akan datang. Iya, tujuan apa yang akan dilakukan di minggu berikutnya. Refleksinya kemudian apa aja itu? Kemarin yang saya tanyakan itu ada bagaimana perasaannya, terus juga apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran pada hari itu. Terus anak-anak saya minta tulis di sticky note ya, di sticky note, terus satu persatu dikasih, lalu ditempelkan di papan tulis. Ada perbedaan dari minggu sebelumnya sama minggu kemarin setelah diskusi ini? Ya, dengan kemarin hasil diskusi sama Bu Lili, mungkin yang saya lihat dari saya merencanakan pembelajarannya juga lebih baik gitu ya. Namanya sudah berdiskusi kan, kalau sendiri saya nggak tahu di mana salahnya gitu, dengan sama
diskusi sama Bu Lili jadi tahu mana kurangnya, bisa saya perbaiki, dan perubahannya itu mungkin anak jadi lebih antusias dari jumlah anaknya gitu. Iya, dalam belajar bahasa Inggris. Sedikit-sedikit ya Bu, semoga kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan siswa menjadi semangat lagi untuk belajar. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Lili sama Bu Mutia. Semoga percakapan pasca observasi ini menjadi refleksi bersama yang merdeka tentunya semua pihak murid, sehingga bagaimana guru manajemen kelas itu mendekati sempurna ya. Artinya pengelolaan kelas semua adalah tanggung jawab kita sebagai pembimbing belajar. Terima kasih waktunya Bu Mutia. Semoga Bu Mutia dan rekan-rekan di SMP Negeri 1 Ponorogo bisa melihat di supervisial akademik ini ternyata banyak hal yang perlu dipersiapkan dari kemudian observasi itu sendiri, kemudian sampai ke percakapan pasca dan pengembangan apa yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing guru. Kemudian refleksi dan evaluasi juga menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita supaya bisa lebih maju ke depan.